memilih itu adalah menentukan bangsa ini. Sebetulnya. Sebetulnya kan di mindset itu. Saya muter-muter di tingkat bawah itu ketemu petani, ketemu ini. Jawabannya gini, Mas. Aku loh jadi petani, milio sapa sing dadi aku iki lara kerja ya panggah ngono kae. Ini mindset ini yang harus di kita itu ada petugas pemutakhiran daftar pemilih gitu ya, rumah ke rumah mendaftar pemilih. Itu seharusnya yang dimaksimalkan. Untuk apa daftar pemilih ini? Seharusnya memang ini kalau kami itu dimaksimal di situ, karena dia datang rumah ke rumah, sekalian mendata, sekalian sosialisasi. Calon perseorangan itu persyaratannya lebih dulu. Kalau itu misalkan itu sudah layak, dari 44.000 itu sudah layak, itu menjadi lampiran dia mendaftar, Mas. Oh begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi bersama saya Randy Nikoramanda, jurnalis Harian Surya dan Tribun Jatim Network di program Mata Lokal Memilih. Saat ini saya sudah berada di kantor KPU Kabupaten Trenggalek dan saat bersama saya sudah ada Ketua KPU Kabupaten Trenggalek, Bapak Gembong Drita Hadi. Untuk tahu lebih lanjut mengenai persiapan KPU Kabupaten Trenggalek menyambut Pilkada Serentak 2024, langsung saja kita sapa beliau. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Baik, kabarnya gimana, Pak? Sehat. Baik, alhamdulillah. Pak, kami ingin mendapat cerita apa sih persiapan yang sedang dilaksanakan oleh KPU saat ini? Ya, terima kasih. Baik. Tentunya kami yang pertama adalah persiapan perencanaan ya. Jadi hari ini teman-teman juga di Surabaya itu dengan BPKB menyangkut perencanaan kami termasuk keuangan ya. Karena ini uang rakyat, kami diberi amanah oleh pemerintah Kabupaten Trenggalek, sehingga tidak serta-merta kami ini, Mas, tidak serta-merta kami eksekusi gitu ya. Kami konsultasikan dulu dengan BPKB, mana hal-hal yang mungkin sesuai dengan aturan, yang kurang mana, sehingga hari ini masih dikonsultasikan. Ada pihak Pemkab, kami tidak dari KPU hari ini, jadi pihak Pemkab kami undang, dari KPU iya, karena ada Pemkab yang ngasih uang, kami yang melaksanakan biar semuanya tahu itu menyangkut keuangan itu yang pertama. Nah, selanjutnya juga hari ini ada kemarin itu sudah tes CAT bagi komputer itu untuk PPK, ya sudah selesai. Minggu-minggu ini itu tes wawancara. Gitu ya. Kalau saya sedikit ngobrol tadi dengan Pak Gembong bahwa Bapak punya sedikit pemikiran yang out of the box. Nah, mungkin harapan Bapak itu PPK itu seperti apa sih, Pak? Untuk pelaksanaan pilkada serentak mendatang gitu. Ya, terima kasih. Jadi kami ini, Mas, kemarin sudah ada pemilu juga ada PPK gitu ya. Di PPK kami juga tes wawancara. Di wawancara juga kami tanya loh. Kami tanya. Misalnya ada honorer gitu ya. Kami tanya, gimana ini kan ada 10 waktu. Bisa pagi, bisa sore, bisa malam. Saya tanya. Siap. Setelah itu juga sebelum ini sebelum bekerja kan dilantik dulu. Ya juga ada sumpah janji gitu ya. Ternyata kami ini sering ngelutus kan orang Jawa ngelutus keliling tanpa diketahui gitu ya. Terus dilihat di bawah kami sering ke kecamatan gitu PPK, kalau ke desa itu PPS. Itu sering ini
kami temui tempatnya apa sekretariatnya apa kantornya tutup kan begitu gitu ya. Iya. Nah, kami telepon kadang-kadang ya tidak jawab kan gitu ya. Tidak apa-apa, itu dinamika kan gitu. Ya ini kami ngomong apa adanya kan ya. Karena kami ini biasanya turun ke BKPPS tidak memberitahu Mas. Kami kami juga tidak menggunakan SPD gitu ya. Kalau bahwa kami ini punya kewajiban seperti itu. Saya ingin ini mengetahui di bawah itu seperti apa. Apa sesuai dengan laporannya apa enggak? Ya banyak itu gitu. Kebanyakan seperti itu Mas. Tidak semuanya tapi kebanyakan ya. Begitu. Baik. Pak Gembong, sedikit berkaca di pelaksanaan Pilpres dan Pileg lalu. Mungkin ada catatan-catatan KPU apa sih yang menjadi prioritas supaya tidak terjadi atau malah digenjot di Pilkada serentak 2024 mendatang? Ya, satu. Yang pertama adalah tentunya di sosialisasi. Siap. Sosialisasi itu ternyata setelah kami misalnya mengundang tokoh atau dengan komunitas, ini bukan tidak berhasil Mas, kurang maksimal, ini bahasa kami, kurang maksimal. Sehingga kami hari ini juga ini berpikir gimana caranya pemilih, terutama pemilih ini kan basisnya di daftar pemilih tetap. Pemilih itu ngeh dengan pemilu atau dengan pilkada itu ya pada prinsipnya ya. Karena sama loh jenengan dengan saya itu sama-sama punya hak. Iya punya hak, ya satu suaranya ya satu. Kalau kan namanya pemilu pilkada, setiap orang punya jabatan, pendidikan tinggi atau pendidikannya sama Mas. Jadi harus tahu di situ. Jadi saya punya pemahaman ini harus setiap orang itu mengerti, bukan tokohnya saja. Nah, terus klasiknya kan di kita itu klasiknya terus begini. Anggarannya ada enggak ya? Begitu pertanyaannya di situ. Ada dorongan supaya hadir ke TPS gitu. Iya, itu. Berarti artinya kesadaran politik masyarakat Kabupaten Trenggalek seperti apa Pak Gembong? Ya kalau saya bukan mengatakan bahwa ini rendah, ini tinggi gitu kan. Karena datang ke TPS itu adalah hak Mas, bukan kewajiban. Jadi kita bisa maksa gitu ya. Jadi biasanya hak itu dijalui kewajiban. Kewajibannya yang kemarin itu punya KTP elektronik, didatangi di rumah, dimasukkan dalam DPT, sudah masuk. Nah, tinggal kuncinya itu meyakinkan bahwa memilih itu adalah sangat berharga, menentukan bangsa ini sebetulnya. Sebetulnya kan di mindset itu. Kadang teman-teman gitu kan. Saya muter-muter di tingkat bawah itu ketemu petani, ketemu ini. Jawabannya gini Mas, aku loh jadi petani, milih sapa sing dadi aku iki lak ra kerja ya panggah ngono kae. Ini mindset ini yang harus di ini. Mungkin ada pemikiran atau pemasukan dari Pak Gembong secara pribadi mewakili satu suara tadi. Pengennya itu ya apa sih supaya maksimal untuk partisipasi pemilih supaya datang semua ke TPS itu seperti apa? Ya gini, jadi atau memaksimalkan PPK atau kayak gimana? Begini ya, jadi di KPU sekali ini dari PPK, PPS itu harus ngehkan dulu gitu ya. Karena apapun terjadi kalau penyelenggaraan tidak ngeh, ini ya jadi masalah juga gitu. Jadi BIMTEK-nya di KPU itu ya harus harus oke juga gitu ya. Diramus dengan rupa sederhana tapi diresap itu yang pertama. Selanjutnya memang di kita itu ada petugas pemutakhiran daftar pemilih gitu ya, rumah ke rumah mendaftar pemilih. Itu seharusnya yang dimaksimalkan. Iya, biarpun jangan hanya mendaftar. Kalau harus mendaftar ini KTP-nya mana? Oke, Mbak, jenengan sudah masuk dalam daftar ini. Selesai. Tapi dia untuk apa daftar pemilih ini? Seharusnya memang ini kalau kami itu dimaksimal di situ, karena dia datang rumah ke rumah, sekalian mendata, sekalian sosialisasi. Jadi sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Gitu, ini penting Mbak, gini bla 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 bla. Tentunya gitu ya, tentunya orang yang menjadi rumah ke rumah, mendaftar pemilih itu ya punya kapasitas loh Mas. Betul. Dan tahu dengan budaya Trenggalek, ngomongnya tidak tinggi-tinggi, tapi ya bahasa Trenggalekan. Pakai bahasa lokal ya. Bahasa lokal. Supaya bisa lebih masuk. Iya, kalau di
mbah-mbah di tempat saya kan di Sindongko Mas, di pegunungan. Itu kalau ngomongnya bahasanya terlalu tinggi, dia enggak mudeng gitu ya. Bahasa yang mudah dicerna. Melokal lah ya, melokal, membumi. Baik. Pak Gempong, kalau kita ngomong bakal calon, itu kan tidak hanya ngomong partai, bisa juga calon perseorangan. Betul. Nah, mungkin peluang mereka ini kalau di KPU bisa dijelaskan berapa sih suara yang harus mereka kumpulkan atau teknisnya bagaimana gitu. Iya. Jadi calon perseorangan itu memang mendaftarnya lebih dulu, Mas. Siap. Karena tidak ada rekom partai. Betul. Dia ada dukungan gitu ya. Jadi memang ada dukungan lah di kita itu sekitar 44.000 pernyataan dari warga yang mendukung itu. Baik. Nah, dan nanti kita verifikasi. Ya. Memang secara ini ya kalau dikatakan berat itu tinggal orang itu kan beda-beda beratnya orang ini itu yang harus yang harus disampaikan juga, disosialisasikan kepada siapa saja yang main calon perseorangan. Jadi memang calon perseorangan itu persyaratannya lebih dulu. Kalau itu misalkan itu sudah layak dari 44.000 itu sudah layak, itu menjadi lampiran dia mendaftar, Mas. Oh, begitu. Sama dengan kalau rekomnya Pak, kalau yang pakai partai kan dari partai kan. Nah, itu. Baik. Pak Gembong, ini kan dalam setiap pesta demokrasi yang selalu berulang 5 tahun sekali itu kan kita nggak menutup mata bahwa ada praktek money politik, bahwa itu dugaan itu kan selalu ada. Nah, mungkin trik-trik dari KPU untuk mengantisipasi hal itu seperti apa? Ya, terima kasih. Siap. Jadi namanya dugaan itu patut diduga kan itu. Iya. Kan sementara enggak punya data, enggak punya ini yang jelas. Nah, memang tidak bisa berdiri sendiri, Mas. Kalau namanya money politik atau sogoan atau bisara, atau saku kan gitu ya. Bahasanya macam-macam. Iya, banyak macam-macam ya gitu ya. Jadi kalau KPU sendiri enggak bisa, Mas. Karena itu menyangkut mindset pola pikir seseorang, gitu ya. Ya seharusnya ya banyak hal yang harus didukung dari tokoh, dari ekonomi itu penting loh, Mas. Baik. Jadi kalau orang ngomong, misalnya dikasih bisaroh 100.000, 50.000 gitu. Kalau ekonominya tinggi, kan aku lebih cari uang itu kan mudah. Ngapain saya itu kan gitu. Baik. Ada lagi begini memang, kalau saya tidak dapat. Moro-moro kok iya kayak orang ngerti kan gitu. Kadang aku ora oleh. Kayak orang ngerti gitu. Jadi sebetulnya satu profil itu penting. Harus disampaikan ke sana. Dan ini menyampaikan kepada pemilih ini kan ya perlu harus waktu. Alon-alon perlu pendekatan. Perlu pendekatan. Jadi memang dari KPU ya harus ada itu dari dari masyarakat juga itu, dari pemerintah juga begitu. Jadi banyak dari media jenengan juga begitu. Jadi banyak hal, terutama juga ekonomi ini mempengaruhi. Semakin ekonominya semakin sempit, itu ya akan membudaya juga. Karena itu dianggap bahwa wah dapat duit segini ya 1 hari 2 hari saya biar. Kalau tempat saya aja ngetek, Mas, belijo gitu loh. Beli sayur itu. Nah, itu ya lumayan belijo. Lumayan itu dapat uang gitu, kan begitu. Jadi kan memang motifnya itu banyak. Sehingga dari KPU kalau bagi kami kalau ingin seperti itu proses yang panjang. Jadi untuk memutus itu tidak pada saat ini, Mas. Bukan saat pemilihan. Biar pemilu, KPU harus kalau bisa program sebelum pemilihan jauh-jauh itu KPU harus meluncurkan program. Pendidikan pemilih misalnya. Desa kami itu ada dengan kerjasama dengan Bakas Pemol Tenggalek yang di Janepe KPU ada Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Ada menyasar banyak desa kan begitu. Dan itu bukan satu-satunya. Jadi jauh sebelum enggak bisa KPU itu sekarang terjadi itu. Jadi setelah pemilu itu harus sudah dijalankan, Mas. Begitu mendekati ada 3 tahun, 4 tahun itu jalan. Jadi harus punya program di luar pada saat pemilu. Buahnya di situ. Saat pemilu. Iya, kalau menanamnya sekarang, masa jenengan menanam benih sekarang terus berbuah cepat gitu ya, nggak bisa. Iya. Mustahil itu. Mustahil. Baik.
Baik Pak Gembong, ini sesi terakhir. Saya mohon Pak Gembong untuk memberi himbauan, ajakan atau pemikiran, ada pemikiran-pemikiran yang di luar aturan yang bisa disampaikan di masyarakat kita. Monggo Pak, silakan. Ya, terima kasih. Jadi di pemilu ada pemilihan ini kita sering kita lakukan gitu ya. Tapi banyak orang yang mengatakan bahwa itu adalah ritual yang ini apa setiap itu yang diharapkan kan ini apa nggak ada bisyarah, nggak ada ini. Nah, itu bukan hal yang menurut saya itu ya disalahkan sepenuhnya. Tapi hari ini ya harus berpikir ulang kan gitu ya. Karena calon-calon kita di DPR maupun di pilihan bupati, wakil bupati itu kayak menentu kebijakan di kita, bisa menentukan harga cabai, bisa menentukan harga BBM dan sebagainya. Mau dikaji ulang kan gitu ya. Kalau kita itu masih bisa bukan dibeli istilahnya gitu ya. Masih kurang tulus gitu ya. Jadi kita masih terombang-ambing. Jadi kalau kami sarankan kita ini untuk memilih itu ya jangan tergesa-gesa gitu maksud saya. Dipikir lagi kalau milih ini seperti apa. Karena menentukan bangsa itu sangat menentukan bangsa. Dan banyak orang yang mengatakan bahwa saya itu alergi dengan politik gitu ya. Padahal negara ini lahir karena politik juga kan betul. Gitu ya. Makanya harapan masyarakat memilih itu ya harus dipikir ulang, dilihat calonnya, dilihat visi misinya. Tentunya terutama generasi muda sekarang itu Gen Z itu lebih senang melihat di medsos kan gitu. Medsos itu belum tentu utuh kan begitu Itu harus hati-hati juga dan itu bisa dimanfaatkan. Generasi tua, misalnya enggak tahu, kadang informasinya ya kurang jelas. Ini ya harus ada saluran ini yang dibuat saluran gitu ya, saluran supaya dia tahu. Hingga sedikit demi sedikit di kita itu nanti yang jadi DPR, jadi bupati, presiden itu yang betul-betul ya memang pilihan rakyat dan hasilnya nanti akan akan negara Indonesia ini lebih baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Mas. Sekali lagi mohon maaf. Terima kasih Pak Gembong. Baik Tribuners, itu tadi bincang santai saya dengan Ketua KPU Kabupaten Trenggalek Bapak Gembong Drita Hadi. Semoga bisa diambil hikmah dan manfaatnya. Akhirul kalam, saya Randy Niko Ramanda, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.